Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Rizky Mubarok, STMT, dosen tetap di program studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Peradaban, dengan nomor NIDN 0615059501 dengan nomor NUPTK 2847736741303032. Pada kesempatan kali ini, sebagai bagian dari pernyataan diri dosen untuk unsur Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT di bidang pengajaran, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah wajib yang saya ampuh, yaitu mata kuliah mesin listrik dengan kode TE SMT 6 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan penugasan penguasaan prinsip-prinsip konversi energi elektromagnetik serta analisis karakteristik dan operasional dari transformator statik, mesin-mesin arus searah, mesin-mesin AC atau alternating current hingga ke generator. Saya terapkan untuk pembelajaran yaitu prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Metode perkuliahan secara luring dan daring. Untuk penilaian, saya menerapkan formula kehadiran 10%, tugas 10%, proyek 10%, kuis 10%, UTS 30%, dan UAS 30%. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan kepada mata kuliah. CPL yang pertama, memiliki kompetensi dalam penguasaan matematik, ilmu pengetahuan, serta prinsip-prinsip ilmu teknik elektro. CPL yang kedua, mampu menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan komunikasi dalam pengembangan ketenagalistrikan, kontrol, dan otomasi. CPL yang ketiga, mengetahui prosedur, cara, teknik standar atau SOP, perawatan, penerapan, dan evaluasi pada mesin-mesin listrik dan sistem ketenaga listrik. CPL yang keempat adalah mampu merancang, menganalisis, menginstal, dan mengevaluasi eksperimen secara presisi, cermat, dan akurat untuk menyelesaikan masalah di bidang teknik elektro. CPL yang kelima, memiliki keterampilan berinteraksi secara mandiri maupun tim dengan mempertimbangkan aspek K3, lingkungan, dan etika profesi. Kemudian selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu CPMK pertama, yaitu menjelaskan prinsip dasar konversi energi listrik dan menganalisis parameter rangkaian ekvivalen serta pengujian pada transformator satu fasa maupun tiga fasa. CPMK kedua yaitu menganalisis karakteristik konstruksi, prinsip kerja, dan pengujian pada mesin DC, generator, dan motor DC. CPMK yang ketiga adalah memecahkan masalah operasional, menganalisis karakteristik, serta metode pengasutan pada motor induksi, tiga fasa maupun satu fasa, dan serta generator induksi. CPMK yang keempat yaitu menjelaskan konstruksi, prinsip kerja, dan pengujian mesin sinkron, generator sinkron, dan motor sinkron, serta pemodelan menggunakan simulasi dengan software etap dan software yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah ya, kesempatan yang baik ini kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar yaitu di mata kuliah mesin listrik, khususnya nanti untuk di sepanjang perjalanan kita menempuh kegiatan belajar mengajar, saya akan melanjutkan materi mengenai transformator. Jadi nanti kita
akan fokus mengenai pembahasan tentang trafo, ya khususnya trafo di trafo daya. Oke, sebelumnya untuk memulai kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, saya akan melakukan absensi terlebih dahulu ya untuk masing-masing. Nanti kalau kiranya kalian hadir, mohon acungkan tangan kanan. Oke, yang pertama adalah Wawan Mulyana. Hadir Pak. Oke, hadir. Jadi sebelum kita membahas trafo, untuk lebih detail saya akan membahas tentang sistem tenaga listrik dulu. Ini untuk pengenalan dari apa sih fungsi trafo dan apa sih itu trafo. Nah, kita mengenal sistem tenaga listrik itu ada 3. Yang pertama adalah pembangkit, yaitu power plant. Kita kenal pembangkit ini ada berapa kira-kira yang kalian tahu pembangkit? Dari tenaga uap, Tenaga uap, panas bumi, air, terus angin, terus gas, cahaya surya, tenaga panas bumi juga. nuklir dan sebagainya. Nah itu, ini sistem pembangkitan. Kemudian di sini ada sistem transmisi. Transmisi itu meliputi ada ini yang tadi kita akan bahas, trafo step up, jadi menaikkan tegangan, kemudian akan dialihkan ke transmisi. Nih, tegangan transmisi itu berkisar 70 sampai 500 kV. Mungkin kalian bisa melihat di sawah-sawah ya, di kampus kita itu ada transmisi. Kemudian itu akan diturunkan lagi ke trafo step down. Nah, ini gardu induk ya, diturunkan lagi. Nah, tapi ada beberapa di sini yang hanya dia menerima 150 dan 20 kV. Itu tergantung dari kebutuhan masing-masing industri. Ya, kalau di sini ada yang 150 kV untuk industri besar, biasanya industri kimia, ya Krakatau Steel, buat peleburan itu membutuhkan tegangan yang cukup lumayan, terus Krakatau dan sebagainya. Kemudian di sini ada tegangan yang diturunkan ke 20 kV. Nah, 20 kV itu ke tiang-tiang listrik berjalan. Jadi sepanjang jalannya ada tiang listrik itu 20 kV tegangannya. Nah, kemudian dari 20 kV juga kita turunkan lagi ke 380. Nah, untuk trafo distribusi 380 kita bisa melihat di kampus di depan yang sebelah kanan. Nah, itu ada trafo yang 20 kV per 380. Ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk di sektor-sektor tegangan rendah kita menggunakan 220 volt untuk tegangannya. Jadi yang 380 diturunkan lagi ke 220. 380 dari mana? 220 dari mana? Kalau kita melihat ini supply dari sini, ini berapa? 220. Kalau 380, kalau ini 220 itu berarti pasar ketemu netral. Kalau 380 pasar ketemu pasar, berarti face to face, pasar to pas. Kemudian kalau untuk 220 pasar to netral, seperti itu. Oke, paham sampai sini? Jadi ada 3 ya, ada pembangkit, transmisi dan distribusi. Oke, nah kita mengenali dulu prinsip kerja dari sebuah magnet, medan magnet ya. Karena si trafo ini berpacunya atau identik dengan medan magnet. Nah, medan magnet itu berperan sangat penting sebagai rangkaian atau proses konversi energi. Konversi energi itu seperti apa sih? Perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Oke. Contohnya ini konversi apa? Energi apa? Energi listrik menjadi cahaya. Oke, betul. Kalau ini Dari energi listrik, yang ini jadi bisa ngambil dari listrik ke cahaya. Oke, itu ya. Dan kita mengenal juga hukum kekekalan energi.
Energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah dari bentuk energi satu ke bentuk energi lain. Gitu. Ya contohnya tadi kita dari energi listrik ke energi gerak, contohnya kipas angin. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah konversi energi listrik menjadi energi mekanik. Ini seperti yang terjadi pada motor listrik, energi listrik ke energi mekanik. Dan motor listrik, kita tahu motor listrik. Iya. Ada yang di luar tuh. Nah itu merupakan konversi dari energi listrik ke energi mekanik. Kenapa sih? Karena menghasilkan putaran, gerakan. Nah itu. Kemudian di sini adalah konversi energi mekanik menjadi energi listrik. Contohnya pada generator dapat berlangsung melalui medan magnet. Ya, generator kalian tahu? Iya. Ya, jadi kalau generator kebalikan dari motor listrik. Oke, jadi kalau generator itu dibutuhkan konversi dari energi mekanik ke energi listrik, tapi kalau untuk motor listrik dari listrik ke mekanik. Kemudian yang ketiga adalah pada sebuah trafo, gandengan medan magnet berfungsi untuk memindahkan dan mengubah energi listrik dari rangkaian primer ke rangkaian sekunder melalui prinsip induksi elektromagnetik atau bersentuhan. Dia itu prosesnya apa ya? Secara induksi elektromagnetik. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi pemindahan atau pengubahan energi listrik itu hanya dengan lilitan primer dan lilitan sekunder melalui prinsip elektromagnetik, induksi elektromagnetik. 50 Hz untuk Indonesia ya. Oke. Trafo merupakan mesin listrik statis diam karena tidak memiliki bagian yang bergerak. Ya beda dengan tadi yang saya bilang bahwa dinamis itu ya kayak motor, generator. Kemudian seluruh proses pemindahan energi ini terjadi melalui medan magnet yang berbentuk di dalam inti besi. Nah, inti besi itu ini. Inti besi. Nah, inti besi itu dibuat tidak serta-merta secara padat, tapi secara berlapis-lapis. Ini contohnya, berlapis-lapis. Kira-kira fungsinya buat apa? Kalian tahu? Kenapa sih dibuatnya berlapis-lapis gitu? Inti besi ditempel-tempelin gitu kan? Nggak utuh. Nih. Di bentuknya gini, potong-potongan. Kenapa sih nggak utuh gitu? Ada yang tahu nggak? Untuk Pendinginan bisa mengurangi rugi. Jadi secara apa ya? Secara struktural atau konstruksi semua mesin baik listrik sampai statis maupun dinamis. Kita mengenal trafo juga yang statis ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian untuk di motor juga itu di konstruksinya itu berbentuknya juga sama. Jadi berlapis-lapis, nggak ada serta-merta dia itu full inti besi, nggak ada. Jadi dibuat seperti itu. Jadi sangat apa ya? Sangat terperinci, sangat didesain secara ya untuk mengurangi seperti itu, untuk mengurangi rugi-rugi atau panas. Ya. Oke. Kemudian kumparan primer dan sekunder tidak terhubung secara fisik atau secara langsung. Ya. Kedua kumparan hanya dihubungkan oleh medan magnet yang terbentuk pada inti trafo. Oleh karena itu energi listrik dapat dipindahkan dari sisi primer ke sisi sekunder tanpa adanya kontak listrik langsung. Gitu. Keren lah ya. Bisa seperti itulah, bisa seorang ilmuwan bisa membuat sebuah perangkat atau sebuah equipment ya yang sangat canggih tanpa adanya sentuhan fisik, itu bisa mentransformasikan atau mengirim atau memindahkan energi listrik. Nah, jadi inilah trafo.
sampai sini paham? Berapa? Ya, jadi nanti saya akan menjelaskan asal muasal nilai ini ya. Jadi nilai harga efektif ya untuk menghitung tegangan di sisi primer atau sisi sekunder, yaitu ketemu untuk konstanta itu 4,44 M1 frekuensi kali flux max. Ya, jadi ini dari mana sih Pak? Oke, kita akan bahas di sesi ini. Jadi asal muasal dari nilai ini itu kita berasal dari hukum Faraday. Jadi min N1 dari flux per detik semua salah. Jadi E sama dengan flux waktu min N flux per detik. Nah ini awal dari hukum Faraday. Kemudian di sini kita tahu bahwa flux kan berubah-ubah ya. Jadi berbentuknya sinusoidal. Di mana untuk persamaan bentuk sinus yaitu flux sama dengan flux max, atau kita ini aja flux M dikali sin omega T. Nah, ini kan dari waktu kita pernah membahas mengenai persamaan dari sinusoidal. Ini persamaan dasarnya untuk flux. Jadi flux sama dengan flux max kali sin omega T. Ya. Kita fokus ke ERMS. ERMS sama dengan E max dibagi akar 2. Max-nya tadi berapa? N kali 2 pi R kali flux M per akar 2. Nah, kita kumpulkan lah ya, kumpulkan. Jadi 2 pi per akar 2 kali N kali frekuensi kali flux max. Ini nilai, coba kalian 2 pi kali ini dibagi akar 2 coba pakai kalkulator. Nilainya berapa? 4,44 2 8 ya aja dah ya. N F U flux M ini. Nah, selanjutnya adalah fungsi-fungsi dari sebuah trafo. Mungkin tadi Mas Faisal, Mas yang satu, Mas yang bilang trafo step down atau step up. Jadi inilah fungsinya. Jadi fungsi trafo yaitu yang pertama adalah mengubah tegangan. Jadi dia itu bisa menaikkan dan bisa menurunkan tegangan ya, tanpa mengubah frekuensinya, yaitu pada listrik AC. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengukuran. Jadi ada trafo instrumen hanya digunakan buat mengukur. Jadi itu mengukur buat dirinya sendiri berapa sih ampere yang ini, berapa ampere yang terbaca. Gitu. Jadi ampere yang besar dia bisa mengukur untuk pengukuran ampere. Kemudian mengisolasi suatu rangkaian. Ini mengisolasi suatu rangkaian di dalam sebuah peralatan. Kemudian menyesuaikan tegangan. Ini contoh sebenarnya tap changer dari trafo itu ada. Di kita menyesuaikan dari tegangan diminta. Kemudian menyalurkan atau mendistribusikan tegangan listrik. Pasti kemudian memberikan tenaga listrik pada peralatan tertentu sebagai power. Ini adalah fungsi dari sebuah trafo. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah bagian utama dari trafo. Yang tadi saya bilang bahwa inti besi dari sebuah trafo itu terbuat dari
ini ya, lapis-lapis ya. Ya. Nih, ini untuk mengurangi panas atau mengurangi rugi-rugi eddy current. Nah, jadi mempermudah jalannya flux yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melalui kumparan, kemudian dibentuklah sebuah lempengan-lempengan kecil yang berlapis-lapis, jadi tidak padat. Nah, contohnya seperti ini, ya. Keren ya, apalagi trafo yang sangat besar. Oke. Selanjutnya adalah bagian utama, yaitu sebuah kumparan. Kumparan itu lilitan ya. Jadi lilitan kawat yang diberi isolasi itu akan membentuk suatu kumparan. Kemudian kumparan tersebut diisolasi dengan baik tanpa menyentuh bagian yang lain. Ya. Jadi ini terhadap kumparan lain di sebelahnya nih. Jadi dengan isolasi padat seperti karton dan Portinex. Di karton kayak kertas nasi, cuman ya bukan kertas nasi. Slotnya dengan hidup, jadi buat isolasi. Nah, contohnya ini kayak kertas nasi. Kemudian selanjutnya adalah minyak trafo. Ya. Sebagian besar trafo tenaga, yaitu kumparan dan intinya direndam sebuah minyak. Digunakan buat apa? Media pemindah panas dan isolasi juga. Ya, jadi ketika si trafo itu lebih sangat besar, jadi si panasnya itu nanti tersalurkan oleh minyak. Ya, ini juga dipersiapkan sebagai isolasi. Juga ketika ada di dalam sebuah tabung trafo kan ada minyak nih. Ketika ada sebuah masalah kayak arcing atau shock dan sebagainya, jadi si minyak ini ya dia itu berupaya mengisolasi supaya tegangan tembusan alam itu tidak bleber, tidak meledak. Begitu. Oke, terima kasih. Sampai sini ada yang ingin bertanya atau ingin disampaikan mengenai materi trafo, atau ada yang kalian tahu mau disampaikan bahwa trafo itu seperti ini, boleh, kita boleh sharing. Mau tanya Pak, Gimana? misalnya dirikan ada sedang putus itu mau sangat berpengaruh atau tidak? Itu sangat berpengaruh. Biasanya itu kita gini, di dalam sebuah trafo itu kan bentuknya lilitan ya. Nah, kita juga ada pengujiannya. Pengujiannya kalau semua lilitan, kalau semua putus kan, kita ada pengujian biasanya isolasi tes dan resistan testis, pengujian sederhana. Tapi bisa kalau trafo besar itu ada tan delta dan sebagainya. Kemudian pengujian untuk BDR itu background voltage itu kayak pengecekan minyak. Ini minyak ini masih bisa digunakan atau itu ada BDP. Nah, kita menggunakan pengujian isolasi tesnya. Nanti hasilnya bisa ketahuan. Sama aja di motor listrik juga sama. Nah, motor listrik juga sama. Isolasinya gimana? Sudah masih bisa bagus atau tidak? Nah, kita kalau sekiranya sudah mendapatkan hasil ya kita harus dibongkar dengan standar yang berlaku. Misalnya saya pakainya ini sih. Oke. Ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada, ini ada latihan soal ya. Jadi kita pemanasan latihan soal bahwa saya punya soal ini trafo step up, di mana trafo ini memiliki 100 lilitan pada kumparan primer dan 400 lilitan pada kumparan sekunder. Kemudian tegangan di titik primer itu 120 volt. Jadi kita hitung nih tegangan di sisi sekunder. Ya, ini saya sudah menghitung. Jadi untuk tegangan di sisi sekunder itu dapatnya 480 volt.
Ini rumusnya. Fs sama dengan IP kali Ns per NP. Nah, NP itu apa? Demand. Ns? Oke. Nah, hasilnya 480 volt. Karena Ns itu tadi biayanya berapa? 400. Ns itu lebih besar daripada NP, maka tegangan sekunder lebih besar dari tegangan primer. Oke, paham? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, coba kalian kerjakan dua soal ini. Kita gunakan rumus NP per Ns sama dengan IS per IP, di mana untuk nilainya itu sendiri langsung ke 400 dibagi 100 sama dengan 2 dibagi IP, di mana hasilnya itu untuk menghitung IP itu diperoleh untuk menghitung IP ini sebesar 4 dikali 2, untuk hasil yang diketahui itu sekitar 8 ampere. Oke, mantap. Gimana yang lain hasilnya? Sama? Sama ya, betul ya? Oke, itu sudah betul. Jadi nilainya itu 8 ampere. Oke, nomor 2. Tegangan primer yaitu 220 volt dibagi dengan lilitan sekunder 250 dibagi dengan si lilitan primer yaitu 1000, jadi sama dengan 220 dibagi 0,25 sama dengan hasil yang ditemukan adalah 55 volt. Itu untuk tegangan sekunder seperti itu. Oke, gimana yang lain? Sama. Betul. Oke, kasih mas. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Cukup? Cukup. Oke, mungkin kita cukupkan ya di sesi hari ini. Saya menjelaskan kepada kalian supaya lebih giat-giat lagi dalam berlatih tentang membaca, karena segala sesuatunya kalau kita sering membaca pasti ada memori-memori yang teringat dan sedikit banyaknya itu sangat bermanfaat di kemudian hari. Apalagi kalau kalian sering belajar soal, kemudian pemahaman-pemahaman di perangkat atau equipment yang berbau listrik lah seperti itu. Karena kita kan ya seorang electrical engineering yang notabene harus banyak belajar di bidang itu. Oke, ini dari saya cukup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.